Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Apa sih sumber hukum Islam itu? Sumber hukum Islam adalah tempat keluarnya atau tempat pengambilan suatu hukum-hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam juga menjadi acuan dan pedoman dalam syariat Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Jadi berurutan ya, yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita bahas dulu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Al-Quran adalah kitab suci, pedoman hidup, dan petunjuk bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, seorang muslim wajib berpegang teguh kepada Al-Quran, baik ucapan, sikap, dan perbuatan. Al-Quran sendiri diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun," yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab yaitu Al-Quran kepada mereka atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini firman Allah sebagai fungsi rahmat ya, fungsi sebagai petunjuk, dan Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua. Kata hadis dalam bahasa Arab berarti kabar atau berita. Sedangkan menurut istilah, tadi itu menurut bahasa, sekarang menurut istilah, hadis ialah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum ketiga. Menurut bahasa, ijtihad adalah berusaha keras. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memecahkan masalah dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Saya ulangi. Ijtihad adalah memecahkan masalah dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal, pikiran yang sehat, dan berpedoman dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Jadi ijtihad ini adalah hasil kesepakatan para ulama. Di dalam hadis disebutkan, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani, idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun, yang artinya apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia melakukan ijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ya, jadi ini kelebihannya orang yang berijtihad. Yang dimaksud hakim di sini adalah orang yang berilmu. Jadi tidak bisa sembarangan orang berijtihad. Oh, menurut saya begini. Ya, bukan wilayah kita ya untuk berijtihad. Sudah ada orang yang harus benar-benar bisa memahami Al-Quran dan hadis. Sekarang kita membahas sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Agama Islam sangat kompleks, sehingga segala sesuatunya sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu sudah banyak ya pembahasan-pembahasan pokok-pokok apa yang dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya tentang akidah atau keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran
sudah membahas tentang akidah dan keyakinan yang mencakup seluruh rukun iman. Rukun iman ada 6. Arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Antu minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan yakin dengan hari akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan yakin kepada ketentuan baik dan buruknya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada tentang akidah di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an juga membahas tentang muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah adalah hubungan dengan masyarakat yang mengajarkan tentang hal-hal yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti transaksi, jual beli, dan utang piutang. Yang ketiga, Al-Quran juga mengajarkan tentang sejarah, yaitu kisah tentang umat terdahulu yang banyak memberikan ibrah atau pelajaran, misalnya kisah para nabi atau kisah umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Udah 3 ya. Yang keempat, Al-Quran juga membahas tentang akhlak atau budi pekerti, ya, mengajarkan kepada manusia bagaimana berakhlak mulia, seperti berbuat baik kepada orang tua, anak yatim, fakir miskin, tetangga, dan teman. Sekarang yang kelima, Al-Quran juga membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur segala tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan orang-orang mukallaf. Orang mukallaf ini bisa dibilang orang yang balik, ya, sudah berakal, balik ya, berakal dan balik. Bagi laki-laki itu biasanya keluar mani, bagi perempuan haid dan berakal. Ini sudah dinamakan dengan mukallaf. Saya ulang lagi, hukum yang mengatur segala tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan orang-orang mukallaf. Contohnya, hukuman bagi pembunuh, pezina, orang yang menuduh orang lain berzina, pencuri, dan murtad. Nah, selanjutnya ada di dalam Al-Quran juga ada ibadah, ya, tadi membahas tentang ibadah syariah, yaitu ajaran yang mengatur tentang pengabdian atau penyembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan kurban. Nah, ini semua tentang syariah, ibadahnya seorang hamba kepada Allah. Yang terakhir ada hukum privat, ya, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Contohnya, hukum mengenai pernikahan, perceraian, dan warisan. Nah, itu semua sudah diatur. Contohnya kayak warisan, apabila ada seorang suami meninggalkan istri dan 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, di warisan ini sudah diatur. Untuk laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, untuk ibu berapa persen, untuk anak berapa persen, begitu ya. Jadi lengkap sudah. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini ayat tentang menjelaskan tentang Al-Quran. Di dalam surah Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat ke-20 disebutkan, hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yuqinun. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hudan itu bahasa Arabnya dari petunjuk, ya.
Di dalam Al-Baqarah juga disebutkan di surat kedua ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi tentang Al-Qur'an. Sekarang tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Yang pertama yaitu sebagai kitab suci umat muslim. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang ketiga, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Jadi mukjizat Nabi itu ada banyak, cuma yang paling besar adalah Al-Quran. Yang keempat, sumber ilmu agama bagi seorang muslim. Yang kelima, sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan dan fungsi Al-Quran ya. Sekarang kita lanjut ke sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis sangat penting bagi kehidupan seorang muslim karena berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jika hukum Al-Quran diterangkan oleh hadis Nabi, maka hukum Al-Quran menjadi lebih kuat dan lebih jelas sehingga memudahkan bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Sekarang fungsi hadis. Yang pertama, fungsinya untuk memperkuat hukum yang ada di Al-Quran. Seperti yang tadi Bapak bilang, seperti dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-6 dijelaskan tentang keharusan berwudu jika mau sholat. Hal ini diperkuat dengan hadis, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum berwudu. Nah, jadi hadis ini memperkuat ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis memberikan rincian dan penjelasan dari Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Jadi ada ayat Al-Quran yang artinya ini masih kita bingung ya, maksudnya di mana. Kemudian hadis ini menjelaskan. Contohnya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Quran surat An-Nahl surah ke-16 ayat 115. Dalam ayat di atas, bangkai dan darah diharamkan oleh Allah. Adapun Nabi merincikan darah dan bangkai apa yang halal untuk dimakan. Di dalam hadis disebutkan, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Nah, makanya kita kalau ke warung atau belanja ikan itu ikannya sudah mati, kan bangkai hitungannya ya. Tapi boleh halal ikan dan belalang. Kita ketemu belalang udah mati-mati, mau digoreng misalnya, ya nggak apa-apa ya, karena halal. Dan 2 macam darah, yaitu hati dan limpa. Jadi hati-hati ayam gitu ya, biasanya itu kan darah juga, halal. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, fungsi hadis menetapkan hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran. Misalnya tentang tata cara mencuci benda yang terkena najis berat. Berdasarkan hadis Nabi, benda tersebut dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah sehingga najisnya hilang. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan masalah ini, maka hadis memberikan penjelasan karena di Al-Quran tidak ada. Nah, ini dia fungsi-fungsi hadis. Hadis sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan para perawi yang pada setiap tingkatan sanadnya
tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta. Saya ulangi, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan para perawi yang pada setiap sanadnya, tingkatannya, tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta. Untuk lebih jelasnya begini ya. Nah, jadi ini hadis ada mutawatir, ada ahad. Ini yang mutawatir tadi ya, dan ada pembagiannya lagi. Mungkin dijelaskan di yang akan datang. Ya, sekarang hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi mutawatir. Perawinya bisa 1, 2, 3 atau lebih. Nah, jadi ini. Nah, ini tabel untuk menjelaskan tentang tingkatan. Yang dimaksud tadi, ada nomor pertama tadi, yaitu setiap tingkatan sanad. Nah, ini disebut tingkatannya. Pertama ada zamannya Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in, perawi, penyusun hadis. Ini namanya tingkatan. Tingkatan itu bersambung ya. Tingkatan sanadnya itu ini tingkatan sanad. Sahabat adalah orang yang sezaman dan bertemu dengan Nabi. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan tabi'in. Perawi adalah orang yang bertemu dengan tabi'in. Nah, ini namanya tingkatan ya. Tingkatan dari kita sampai ke Rasulullah, ya itu namanya tingkatan ya. Contohnya begitu. Nah, ini untuk perawi. Di sini mungkin ada yang masih agak bingung ya. Kita lanjut. Perlu dipahami ini yang dinamakan dengan tingkatan. Sekarang kita membahas tentang hadis. Nah, sekarang ada hadis sahih. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, yang dinamakan dengan perawi, tadi kita membahas sebelumnya ini, yaitu tentang perawi. Yang sekarang tentang hadis. Mungkin ada yang beranggapan bahwa banyak sekali, misalnya tadi ada hadis mutawatir, ada ahad, terus ada hadis sahih. Ini beda lagi pembahasannya. Kalau yang tadi yang kita bahas yaitu perawinya, sekarang yang kita bahas adalah hadisnya. Saya contohkan seperti saya sedang membawa makanan. Saya ini perawi, saya orang yang membawa. Tadi perawi tadi ya, perawi ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu banyak, ahad itu tadi beberapa aja. Nah, itu tadi perawi itu saya, orang yang membawa. Sekarang kita membahas tentang hadis, yaitu makanan. Yang saya bawa ini apa? Saya kan tadi menyontohkan saya sedang membawa makanan. Saya ini yang bawa sebagai perawi, yang saya bawa ini, nah ini dinamakan dengan hadis. Sekarang kita membawa apa yang saya bawa ini. Ya, beda ya. Oke. Sekarang hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanad atau rantai perawinya bersambung dan mereka itu adil dan kuat hafalan. Mereka meriwayatkan dari perawi yang sama kualitasnya, dan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain dan tidak ada celahnya. Dari definisi tersebut, suatu hadis dapat dikatakan sahih jika memenuhi syarat. Yang pertama, sanad perawinya bersambung, tidak terputus seperti kita nih. Saya punya orang tua punya kakek punya ini bersambung terus sampai ke atas. Nah, itu sanad namanya. Bersambung tidak terputus. Yang kedua, perawinya adil, yakni istiqomah dalam agamanya, baik akhlaknya dan bebas dari sifat fasik. Ya, dan segala yang mengurangi muru'ah atau kewibawaannya. Nah, perawi ini juga harus adil dan jujur ya. Jadi sampai seakan-akan apabila ada orang memanggil ayam, jadi ada ayam, kita panggil nih, nah ayamnya datang tetapi kita tidak memberi makan apapun, nah itu dinamakan sudah
udah jelek itu sudah. Kalau ada perawi yang begitu, itu dinamakan sudah tidak adil ya. Nih, yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, perawinya dobit, yakni sadar dan hafal saat menerima hadis, memahami apa yang didengarnya, hafal saat mendapatkan hingga meriwayatkannya kembali. Yang keempat, hadisnya tidak syadz. Maksudnya, periwayatan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih baik. Yang kelima, bebas dari ilat atau celah, seperti memarfukan hadis yang sebenarnya mauquf. Ini di pembahasan lain aja ya. Ini hadis sahih. Sekarang hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih. Jadi hadis hasan ini intinya hadis hasan ini sama seperti hadis sahih yang pertama, akan tetapi cuma kurang dalam hal kedobitan. Dobit itu kurang hafalan perawinya. Jadi yang bawa perawinya tadi ini hafalannya kurang, itu aja. Yang lainnya sama. Yang paling bawah kita lanjut, hadis hasan terbagi kepada dua bagian. Nah, biasanya nanti kalau kita menghafal hadis-hadis yang ringkas, ada bacaan hadis hasan li ghairihi, hadis hasan li dzatihi. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke selanjutnya, hukum hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Yahya bin Mu'in, Ibnul Arabi, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm berpendapat tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Jadi nggak boleh sama sekali, termasuk dalam hal fadhailul amal, keutamaan beramal. Jadi untuk nambah amal juga nggak boleh, dan hukum. Sedangkan Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak. Bahkan keduanya menganggap hal itu lebih kuat daripada pendapat orang-orang. Sedangkan Ibnu Hajar dan lainnya berpendapat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadhailul amal, keutamaan beramal, dan berisi nasihat, dengan syarat tertentu, yakni dhaifnya tidak banyak ya. Yang kedua, masih dalam dasar yang masih boleh diamalkan. Yang ketiga, tidak diyakini itu suatu ketentuan atau kepastian. Jadi kalau Ibnu Hajar ini boleh untuk mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu gimana sih? Jadi hadisnya ini seperti menggambarkan amalan sedikit tapi pahalanya banyak sekali, luar biasa. Entah itu puasa 1 hari pahalanya bisa sampai 2 tahun puasa, dan makanya ini hanya orang hadis aja yang tahu ini ya. Jadi contohnya begitu. Jadi hadis dhaif ini hadis yang bentuk amalnya sedikit tapi pahalanya besar sekali. Kalau Ibnu Hajar membolehkan sebagai motivasi lah ya. Jadi bukan sebagai acuan hukum. Jadi kalau tidak mengerjakan ini kayak gini enggak. Jadi Ibnu Hajar ini membolehkan untuk sekedar mengamalkan, motivasi untuk kita beribadah. Tapi yang utama ya seperti yang pertama tadi, Yahya bin Mu'in, Ibnul Arabi, Bukhari, Muslim berpendapat hadis dhaif tidak boleh diamalkan ya. Jadi kita berpegang teguh bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Sekarang kita membahas tentang ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga ya. Jadi setelah Al-Qur'an, hadis, baru ijtihad. Ijtihad sendiri adalah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadi kumpulan para ulama ini bersepakat, nah itu baru menghasilkan ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad. Nah, ijtihad ini macam-macam. Yang pertama ada qiyas. Yang kedua ada ijma.
yang ketiga istihsan, keempat maslahah marsalah, yang kelima uruf. Apa sih kias atau analogi itu? Ya, bagi yang belum tahu, kias adalah menetapkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh menggunakan narkotika. Nah, jadi di zaman Nabi itu di dalam Al-Quran sama hadis juga nggak ada dijelaskan tentang narkotika itu apa hukumnya ya. Nah, kemudian beristihadlah ini para ulama menyusun hukum ya, melihat dari segi manfaat dan mudorotnya apa. Nah, kemudian narkotika ini dikiaskan ke khamr atau minuman keras. Karena apa? Karena sama-sama menghilangkan akal. Nah, sama-sama memabukkan ya, menghilangkan akal sehat ya. Jadi narkotika ini dikiaskan atau dipersamakan dengan khamr, minuman keras. Ini kias. Yang kedua bentuk istihad ada ijma. Ya, ijma ini kesepakatan para ulama. Seperti MUI ya kalau di Indonesia. Mungkin seperti itu. Yang ketiga ada istihsan, yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa. Yang kelima, menetapkan hukum terhadap persoalan ijtihad atas pertimbangan manfaat dan kegunaan. Jadi hukumnya ini melalui ijtihad. Pertimbangannya apa? Manfaatnya apa? Kegunaannya apa ya, begitu. Yang kelima ada uruf. Uruf itu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan sumber hukum Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum taklifi. Hukum yang harus dijalankan oleh orang yang sudah mukallaf. Tadi udah disebutkan ya, mukallaf itu artinya kallafa yukallifu taklifan, artinya dipaksa. Orang yang sudah bisa dipaksa, maksudnya udah wajib menjalankan syariat Islam, udah wajib untuk menjalankan perintah Allah ya. Gambarannya ya akal balik itu ya sudah. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fardu. Fardu yaitu wajib. Wajib adalah apabila kita mengerjakan kita mendapat pahala. Jika tidak mengerjakan kita mendapat dosa. Ya, ini contohnya seperti sholat. Yang kedua ada mandub atau sunnah. Sunnah ini sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contohnya seperti memakai sunnahnya, membaca doa sebelum keluar rumah contohnya, atau mendahulukan kaki sebelah kanan atau tangan sebelah kanan ya. Apabila masuk ke masjid, masuk sebelah kanan kakinya gitu, keluar sebelah kiri ya. Itu termasuk sunnah, sesuatu yang dilakukan Nabi. Sunnah bermacam-macam ya. Yang ketiga ada karohah atau makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi makruh ini sesuatu yang dilarang tapi tidak sampai mendekati haram. Gambarannya begitu ya. Contohnya seperti makan, minum sambil berdiri. Nah, itu makruh. Makan, minum sambil berdiri, makan bawang, jengkol, petai, merokok, itu makruh ya. Yang keempat, tahrim atau haram. Haram ini dilakukan dosa, tidak dilakukan mendapat pahala.
Ini tahrim. Contohnya apa ya? Banyak sesuatu yang haram itu. Membunuh, apalagi mencuri. Haram itu ya. Apalagi bunuh diri. Itu haram. Kalau kita berniat untuk meninggalkannya, dia bisa mendapat pahala. Jadi orang Arab dulu itu mereka bukan mempermainkan ya. Jadi mereka berniat. Misalnya berniat untuk sesuatu yang baik. Misalnya dia sudah dari Isya ini berniat nanti malam akan tahajud misalnya. Akan tetapi ketiduran. Apakah tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala karena dia sudah berniat, yaitu pahalanya 1. Apabila dilakukan malah dapat pahala 2. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang salafus soleh itu memainkan niat, bukan untuk main-main ya, tapi memang diniatkan. Apabila ada halangan, tetap mereka mendapatkan pahala. Nah, ini untuk keempat ini. Selanjutnya ada ibahah, mubah. Mubah ya seperti makan, minum, dan lain-lain, itu mandi. Mubah boleh ya. Hukumnya ada 5 ini. Ini hukum taklifi, hukum yang harus dijalankan oleh orang yang sudah mukallaf. Yang terakhir ada hukum wada'i. Hukum wada'i adalah perintah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau keringanan suatu hukum. Lebih gampangnya langsung dicontoh aja. Yang pertama, hukum wada'i sebab. Hukum terjadi karena adanya sebab. Contoh, terbenamnya matahari menyebabkan sholat maghrib. Nah, ini contoh sebab ya. Contoh yang sebab lainnya banyak. Misalnya, tergelincirnya matahari menyebabkan sholat duhur. Kalau zaman dulu tidak ada jam, maka mereka menggunakan bayangan untuk mengukur sudah zuhur apa belum. Jadi entah itu dikasih tongkat di tengah-tengah, di tengah-tengah jalan ya, atau di tengah lapangan. Apabila bayangan benda tersebut sudah melebihi bayangan itu sendiri, kan kena matahari, bayangannya itu sudah melebihi bayangan benda itu sendiri, maka itu sudah masuk zuhur ya. Contohnya begitu, itu karena sebab. Yang kedua, hukum yang bergantung pada syarat. Contoh, jika umur mencapai dewasa atau balik, maka menjadi syarat wajibnya sholat dan puasa. Nah, jadi syaratnya untuk sholat dan puasa adalah balik ya. Sudah akil balik. Untuk laki-laki keluar mani, dan untuk perempuan haid. Yang ketiga adalah mani atau penghalang. Sesuatu yang membatalkan hukum. Contoh, adanya najis di badan, pakaian, dan tempat menjadikan sholat seseorang menjadi batal. Nah, ini penghalang ya. Jadi semuanya hampir sama aja. Sesuatu yang jadi mani ini sesuatu yang membatalkan hukum ya. Yang terakhir ada keringanan, rukhsah. Nah, hukum wada'i rukhsah, yaitu keringanan yang diberikan dalam keadaan tertentu. Contoh, bagi musafir diperbolehkan mengerjakan sholat dengan jamak qashar. Nah, musafir ini orang yang bepergian ya, bepergian, dan ada syaratnya. Bepergiannya juga enggak jaraknya enggak dekat tapi jauh. Untuk bisa sholat jamak qashar yaitu 80 kilo lebih ya. Jamak itu menggabungkan 2 sholat. Misalnya sekarang sholat duhur, sholat asar masih nanti, kita gabungkan sholat asarnya dimajukan, yaitu jadi jamak takdim. Atau enggak nanti sholat duhurnya dimundurkan jadi jadi jamak takhir, yaitu jamak ya, jadi menggabungkan. Kalau qasar ini mengurangi, yang awalnya sholat duhur ini 4 jadi 2. Nanti juga sholat asar juga jadi 2 rakaat.
semoga bisa dipahami. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa dukung channel ini biar lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.